Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta tolong salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Saat pertemuan ini adalah untuk mempelajari tentang hormon reproduksi hewan betina ya. Yang kemarin kita pelajari yang jantan ya. Terus yang sekarang ini yang betina. Kalau jantan spermatogenesis, pembentukan sel sperma. Kalau genesis pada betina ya, pembentukan sel telur ya. Terus dengan membaca bahan ajar ya, kalian dapat menjelaskan jenis hormon reproduksi hewan betina ya, yang pertama. Yang kedua, dengan membaca bahan ajar kalian bisa menjelaskan fungsi hormon reproduksi betina ya. Terus dengan membaca bahan ajar juga kalian dapat menghubungkan mekanisme. Jadi nanti Bapak jelaskan juga, setelah kalian baca nanti Bapak jelaskan juga mekanisme kerja hormon reproduksi betina. Kita masih bahas pikiran kita ya di sini harus betina ya, unggas kah, sapi kah ya, apapun, kambing kah, manusia juga ya bisa, ada hubungannya. Terus habis itu nanti kalian melakukan habis membaca bahan ajar, menghubungkan sebagainya, nanti kalian membuat skema mekanisme kerja hormon reproduksi betina. Terus nanti Bapak juga bikin kalian grup diskusi sehingga kalian bisa menyajikan dalam bentuk presentasi permasalahan yang disebabkan oleh gangguan hormon reproduksi betina. Terus yang terakhir adalah kalian dapat mengatasi permasalahan apabila kalian menemukan di lapangan ada gangguan hormon pada hewan, terutama hewan betina kan. Gimana cara menanganinya? Mencegah dan menangani. Tahu, mencegah, menangani. Manfaatnya adalah dengan mempelajari ini saat kita bekerja di lapangan, ketemu dengan peternak atau kalian sendiri yang punya peternak ya, semisal kalian pelihara unggas kah, sapi kah. Kalau tujuannya kalian adalah apa? Untuk menghasilkan apa? Menghasilkan apa? Anak, iya. Tujuannya menghasilkan anak, keturunan, iya, supaya bisa berkembang gitu. Kalau ada gangguan hormon, bisa nggak? Nggak bisa. Ya itulah yang kita pelajari hari ini ya. Jika estrogennya cukup, ya sudah cukup lah ya. Nggak usah tambah-tambah lagi, saya sudah birahi gitu. Sapinya bilang gitu. Dia akan mengirimkan sinyal ke pituitary anterior ini lagi. Stop, FSH-nya stop. Nggak usah produksi lagi ya. Sudah ya. Nah ini ovarium. Ini ovariumnya. FSH dan LH ke ovarium. Nah ovarium kan. Nah ovarium menghasilkan androgen. Yang saya kuningi ini adalah hormon. Nah ya, ini namanya problem based learning. Jadi pembelajaran berbasis masalah. Pasti ada masalah atau pertanyaan supaya kita bisa memecahkannya. Memecahkannya juga gitu. Karena kita pelajar, gunakanlah jurnal atau tulisan ilmiah ya, buku-buku ya, jurnal ilmiah yang ada penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti itu ya. Oke? Nah, ini di suatu peternakan terdapat sapi betina yang sudah waktunya kawin, tetapi tidak kunjung menunjukkan gejala birahi. Waktunya kawin tapi tidak ada birahi. Kenapa tadi? Yang sempat tadi saya tidak ada ya, estrogen tadi ya benar. Jelaskan penyebabnya apabila dihubungkan dengan hormon reproduksi betina. Bagaimana cara penanganan pada sapi yang mengalami kondisi tersebut? Ya.
Bagaimana cara pencegahan yang harus dilakukan agar sapi lain tidak mengalami kondisi yang sama. Terus ini, permasalahan kedua. Peternakan ayam petelur sedang melakukan program pencahayaan pada ayam petelurnya yang sudah memasuki masa layer. Diskusikan dengan kelompokmu menggunakan jurnal tulisan ilmiah yang sudah tersedia. Jelaskan bagaimana keterkaitan antara cahaya dengan hormon reproduksi pada ayam telur. Sebutkan program pencahayaan ayam petelur yang sesuai pada masa layer. Apa? Tandanya hilang petelur. Nah ini ada lampunya ya, pencahayaannya ini. Malam hari dikasih lampu. Iya, tuh kasih lampu. Iya, benar. Nah, kasih timer, ada jamnya. Nah, supaya tidak kebanyakan, tidak kurang. Gitu. Kenapa ayam bertelurnya sehari hanya 1 butir? Kenapa terkadang sapi itu bila melahirkan nggak 2 ataupun 3, kenapa harus 1 aja? Siapa lagi? Ya. Kenapa jika telur ayam atau selainnya itu harus pencahayaannya warna kuning? Jika pencahayaannya warna putih bagaimana? Tadi namanya siapa? Rahma. Jengger ayam itu warnanya merah. Kursinya diatur supaya saling bisa bertiga. Kamu berdua. Kamu sapi juga. Kelompok 4 juga. Di Prastowo, medik veteriner media, pada sapi normal seringkali gejala estrus tidak terlihat secara jelas. Hal ini terjadi karena ada beberapa. 1. Beri pakan hijauan makanan ternak yang seimbang, paling kurang 10%. Di mana kemudian dalam siklus waktu tersebut dapat setelah pemberian PGF2A. Selain itu akan memberikan feedback negatif terhadap hipotalamus. Menurut Dr. Uisnya Cahaya mampu mengaruhi fungsi fisiologis dari beberapa bagian otak besar pada ayam. kelenjar hipofisa 16 jam. karena sebelumnya pada fase growth dalam waktu Dan waktu pelepasan gonadotropin. Menurut Perizak et al. 1987, warna gelombang lampu yang dipasangkan di kandang mempengaruhi produktivitas ayam petelur. Cahaya yang diterima oleh fotoreseptor baik melalui jalur retina. Kami dari kelompok 1 ingin menjawab permasalahan 1. Jelaskan penyebabnya apabila dihubungkan dengan hormon reproduksi betina. Jawaban kami bertiga dari hasil diskusi tadi, penyebabnya karena sapi betina tersebut kurangnya hormon estrogen. dengan cara sesuai jurnal Derha Yudi Prastowo, yaitu dengan cara melakukan penyuntikan PGF2 alfa. Pertanyaan nomor 3, bagaimana cara pencegahan yang harus dilakukan agar sapi yang lain tidak mengalami yang sama? Dengan cara pencegahan, beri pakan hijauan makanan ternak yang seimbang, hindari membeli sapi darah yang gemuk. Pemberian hormon progesteron yang diberikan pada sapi akan memunculkan birahi 4, 8 sampai 7. Dari beberapa bagian otak besar. Kaitan antara cahaya dengan hormon reproduksi pada ayam petelur. Jawabannya adalah cahaya mampu mempengaruhi fungsi fisiologis dari beberapa bagian otak pada ayam, khususnya di hipotalamus. Sekian. Sebutkan program pencahayaan ayam petelur yang sesuai pada masa layar. Jawabannya, masa layar 18 sampai 80 minggu, di mana cahaya diberikan maksimal 16 jam dengan intensitas 10 sampai 20 lux. 3. Jelaskan bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila program pencahayaannya tidak tepat. Akibatnya telur akan lebih kecil dan lama produksi telur akan berjalan lebih singkat. Apabila ayam petelur itu kan diberi pencahayaan tuh,
kata Bapak tadi warna kuning ya kan Pak ya? Nah, warna kuning itu apakah boleh maka yang pijar ataupun LED? Nah, jadi bagus yang mana antara pijar dan LED? LED. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Ade tadi, boleh enggak pakai bohlam atau LED gitu ya? Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jadi apa tadi? Jika menggunakan lampu LED atau lampu yang sejenis dari warna putih boleh saja, tapi lebih baik atau lebih bagus dengan bohlam yang berwarna kuning. Terima kasih. Kenapa sapi beranaknya hanya satu? Mengapa jenggot ayam warnanya merah? Untuk pertumbuhan jenggernya androgen dan warna merahnya estrogen. Saya di sini ingin bertanya kepada kelompok 1, bagaimana terjadinya sapi yang bunting menghasilkan anakan sapi kembar? Terkadang sapi betina itu menghasilkan 2 indung telur. Sel telur, menghasilkan 2 sel telur. Dan saya mempresentasikan kelompok saya, kelompok 1. Saya dari kelompok 4 ingin presentasi hormon reproduksi pada unggas betina. Pituitari anterior dan menghasilkan hormon FSH dan LH. Kerjakan. Kerjakan. Kalian telah membuat skema ya, mekanisme kerja hormon, presentasi juga ya. Terus kesimpulan apa yang kita peroleh dari pembelajaran ini? Jadi kalau sapi yang tidak berahi, apa yang kita lakukan? Ya. Terus kesimpulan apa lagi yang dari ayam petelur ini? Cahaya itu berarti apa? Sangat berpengaruh nggak terhadap produktivitas telur? Sangat berpengaruh. Berapa jam cahaya yang diberikan? 16 jam maksimal. Manfaat apa yang kita peroleh dari kegiatan hari ini? Lebih paham tentang mekanisme hormon reproduksi betina, hormon reproduksi baik ruminan dan unggas betina, sehingga kalau ada permasalahan di lapangan, apa yang kita bisa lakukan kalau sudah tahu? Iya, bisa mengatasinya, menanganinya itulah. Ya, kalau kelebihan cahaya ya kita normalkan cahayanya itu tadi ya. Kalau kekurangan cahaya ya kita tambah ya. Itu aja permainannya di situ kalau di ayam petelur. Nah, kalau di ruminan ya itu tadi manajemen pakan dan pemberian hormon prostaglandin. Oke ya. Setelah mungkin pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang, kita akan melakukan praktikum. Iya, kita akan melakukan praktikum pemberian hormon. Ya, tadi kan banyak sekali hormon yang kita pelajari di sini. Nah, ini kita terapkan di ternaknya langsung gitu ya. Tetap semangat dalam belajar walaupun di masa pandemi ya. Karena walaupun masa depan kita ditentukan oleh diri kita sendiri ya. Kita harus punya motivasi kuat untuk terus belajar, jangan pernah menyerah walaupun gimana pun ada permasalahan yang kamu hadapi, tetap belajar, karena dengan belajar kamu bisa menggapai cita-citamu ya. Oke, minta tolong ketua kelas atau siapa yang memimpin berdoa? Kamu. Sebelum mengakhiri kegiatan belajar pada siang hari ini, berdoa mulai. Doa selesai.